Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menerangkan mengenai penerapan pengambilan keputusan taktis dengan anggota kelompok, yaitu saya, Anissa Nurrizky, ada Nengli Ainaya, ada Amelia Putri, dan Gina Syarifah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengantar. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung jangka pendek atau terbatas berskala kecil, namun mempunyai konsekuensi dalam jangka panjang. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategi adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan meskipun tujuan langsungnya berjangka panjang atau terbatas. Pendekatan pengambilan keputusan taktis menekankan pentingnya pengidentifikasian dan penggunaan kos yang relevan. Kos relevan merupakan kos masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Untuk menjadi relevan, suatu kos tidak hanya merupakan kos masa depan, tetapi harus berbeda antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Jika kos masa depan terdapat lebih dari satu alternatif, maka kos tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan yang berarti kos tersebut tidak relevan. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis keputusan. Ada 5 jenis-jenis keputusan, yaitu yang pertama ada membeli atau membuat sendiri. Membuat atau membeli merupakan manajer sering dihadapkan dengan kondisi apakah membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam produksi. Untuk itu, manajemen secara periodik harus mengevaluasi keputusan di masa lalu yang berkaitan dengan produksi. Kondisi yang terkait dengan keputusan masa lalu kemungkinan berubah dan sebagai akibatnya maka dibutuhkan pendekatan yang berbeda. Kemudian yang kedua ada menerima atau menolak pesanan khusus. Kos diferensial sebaiknya dipertimbangkan ketika suatu keputusan melibatkan perubahan dalam keluaran. Kos diferensial dari penambahan produksi adalah selisih antara output sekarang dengan kos keluaran yang direncanakan. Jika kapasitas tersedia, analisis kos diferensial dapat mengindikasikan kemungkinan untuk menjual output tambahan dengan harga di bawah kos rata-rata per unit sekarang. Suatu pesanan khusus seringkali menarik untuk diterima, terutama jika perusahaan beroperasi di bawah kapasitas maksimal. Kemudian yang ketiga ada menentukan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut. Produk gabungan melalui proses yang sama dan kos produksi yang sama hingga titik pisah fill of point. Pada titik ini, tiap produk sudah dapat dibedakan. Misalnya untuk perkebunan apel, pada saat dipanen maka sudah dapat dibedakan mana apel dengan kualitas premium dan mana yang tidak. Terkadang produk gabungan dapat dijual saat titik pisah atau diproses lebih lanjut sebelum dijual. Penentuan apakah suatu produk akan dijual saat titik pisah ataukah akan diproses lebih lanjut terlebih dahulu merupakan salah satu keputusan yang penting bagi manajer. Kemudian yang keempat ada mempertahankan, memperluas, menutup, atau menghilangkan suatu fasilitas. Analisis kos diferensial juga dapat digunakan ketika bisnis menghadapi kemungkinan dari penurunan fasilitas, produksi, dan pasar. Dalam jangka pendek, perusahaan lebih baik menghentikan suatu produksi daripada tidak beroperasi, selama kos variabel dan kos tetap dapat tetap tertutupi. Menghentikan suatu lini produk tidak akan menghapus kos secara keseluruhan. Depresiasi, bunga, pajak bangunan, dan asuransi akan tetap berjalan selama suatu lini produk dihentikan. Jika penjualan tidak menutupi kos variabel dan sebagian dari kos tetap yang tidak dapat dihindari, perusahaan lebih baik menghentikan secara permanen daripada menghentikan hanya sementara. Menutup sebuah fasilitas dan kemudian membukanya kembali tentu akan mengeluarkan kos. Penghentian memerlukan prosedur pemeliharaan tertentu untuk memelihara mesin dan gedung selama periode tidak aktif. Sebelum memutuskan untuk menghentikan atau mempertahankan suatu lini produk,
manajemen harus menjawab pertanyaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada produk mana yang paling menguntungkan? Yang kedua, apakah harga produk sudah pantas? Yang ketiga, produk mana yang harus lebih dipromosikan dan diiklankan lebih agresif? Dan yang keempat, manajer produk mana yang harus diberikan penghargaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu ada memilih bauran produk. Tiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Seorang manajer harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan total laba. Karena cost tetap tidak bergantung pada tingkat aktivitas, maka total cost tetap akan sama pada semua bauran, sehingga tidak relevan untuk keputusan. Jika perusahaan memiliki sumber daya yang tidak terbatas dan permintaan atas tiap produk tidak terbatas, maka keputusan bauran produk dengan mudah dapat dibuat, yaitu memproduksi produk dalam jumlah yang tidak terbatas. Sayangnya, tiap perusahaan mempunyai kendala keterbatasan, baik sumber daya maupun permintaan. Seorang manajer harus memilih bauran optimal dengan berbagai kendala yang terdapat pada perusahaan. Dengan kata lain, seorang manajer perlu memilih alternatif yang memaksimalkan total margin kontribusi. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Contoh membuat atau membeli make or buy. Diasumsikan bahwa PT Kuda Terbang selama ini memproduksi komponen yang digunakan dalam salah satu jenis produk printernya. Pada suatu masa, perusahaan akan memproduksi jenis printer baru yang mengakibatkan komponen tersebut tidak dapat digunakan lagi. Akan tetapi, untuk tahun yang akan datang, perusahaan tetap harus memproduksi 10.000 unit komponen untuk mendukung permintaan produksi dan printer lama tersebut. Perusahaan ditawari oleh pemasok komponen yang potensial. Pemasok akan membuat komponen sesuai dengan spesifikasi perusahaan dengan harga 4.750 per unit. Penawaran ini tampaknya menarik karena cost produksi komponen tersebut sebesar 8.200 per unit. Dengan rincian untuk 10.000 unit komponen adalah di sini ada sewa peralatan, penyusunan peralatan, bahan baku langsung, upah tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap. Dengan total cost-nya 82 juta dan total cost per unitnya 8.200. Informasi lain, sebagian besar peralatan penyewa dari perusahaan sewa dan ada satu peralatan khusus harus dibeli. Peralatan yang disewa dapat dikembalikan kapan saja tanpa dikenakan denda. Satu jenis peralatan khusus belum habis disusutkan pada akhir tahun ini dan tidak dapat dijual karena dirancang khusus untuk perusahaan. Saat ini perusahaan telah membeli 5.000 unit komponen dan tidak ada alternatif untuk penggunaan lainnya. Overhead variabel dibebankan ke komponen sebesar 400 per upah tenaga kerja langsung. Overhead tetap dibebankan ke komponen sebesar 30 juta. Apakah keputusan yang akan diambil PT Kuda Terbang? Next. Untuk kasus ini, penyusutan dapat diabaikan karena merupakan kos tenggelam, karena bahan baku langsung telah dibeli dan tidak ada alternatif lain untuk digunakan. Maka setengah dari total cost bahan baku langsung dikategorikan juga sebagai cost tenggelam. Hal yang sama untuk overhead tetap, sedangkan cost lain termasuk cost yang relevan. Cost lain terkait dengan pembelian komponen dari pemasok luar adalah terdapat cost baru yang muncul karena aktivitas penerimaan dan pengecekan komponen tersebut. Cost tersebut adalah untuk upah tenaga kerja sebesar 8.500.000. Daftar cost relevan dari tiap alternatif disajikan sebagai berikut. Di sini ada sewa peralatan, bahan baku langsung, upah tenaga kerja langsung, overhead variabel, harga beli, upah bagian penerimaan. Di sini kalau kita membuat total cost relevannya mengeluarkan 45 juta. Sedangkan jika kita membeli, total cost relevannya 56 juta dan dihasilkan cost diferensialnya 11 juta. Analisis di atas menunjukkan bahwa membuat sendiri komponen tersebut jauh lebih murah 11 juta dibandingkan jika membeli dari pemasok luar. Kesimpulannya, tawaran dari pemasok luar akan ditolak. Banyak studi
mengidentifikasikan bahwa beberapa perusahaan melakukan telaah mengenai keputusan memproduksi sendiri atau membeli dari pemasok luar. Keputusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik finansial atau kuantitatif maupun non-finansial atau kualitatif. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Contoh keputusan mempertahankan atau menghentikan. Di sini ada contoh dari PT Granit Title memproduksi 3 jenis produk yaitu A, B, dan C. Laporan laba rugi untuk tahun 2009 adalah penjualan pada produk A sebesar 500.000, pada produk B sebesar 800.000, pada produk C sebesar 150.000, sehingga total penjualannya itu 1.450.000. Cost variable margin pada produk A sebesar 250.000, pada produk B sebesar 480.000, pada produk C sebesar 140.000. Sehingga total cost variable margin sebesar 870.000. Margin kontribusi pada produk A adalah 250.000, pada produk B 320.000, pada produk C sebesar 10.000, sehingga total margin kontribusinya sebesar 580.000. Di sini terdapat kos tetap langsungnya. Pada iklan, pada produk A, B, dan C masing-masing sebesar 10.000, sehingga total iklannya itu sebesar 30.000. Gaji penyelia penyusutan. Gaji penyelia sebesar 37.000 pada produk A, pada produk B sebesar 40.000, pada produk C sebesar 35.000, sehingga totalnya itu 112.000. Penyusutannya pada produk A adalah 53.000, pada produk B 40.000, pada produk C 10.000, sehingga totalnya itu 103.000. Dan total kos tetap langsungnya adalah 100.000 pada produk A, pada produk B-nya 90.000, pada produk C sebesar 55.000, pada sehingga totalnya itu 245.000. Total margin segmen pada produk A sebesar 150.000, pada produk B sebesar 230.000, pada produk C min 45.000, sehingga totalnya itu 335.000. Kos tetap umumnya adalah 125.000, laba operasinya 210.000. Melihat kinerja dari setiap produknya, Presiden Direktur perusahaan memutuskan untuk menghentikan produk C. Alasannya, meskipun perusahaan kehilangan 10.000 margin kontribusi, namun dapat menghemat 45 juta. Dengan menghentikan produksi produk C, manajer pemasaran mengatakan bahwa apabila produk C dihentikan produksinya, maka penjualan produk A akan turun sebesar 10% dan produk B akan turun sebesar 8%. Hal ini dikarenakan produk C merupakan barang komplementer bagi produk A dan produk B. Menghentikan produk C akan menurunkan total pendapatan dari penjualan sebesar 264 juta, di mana 50 juta untuk produk A, yaitu 10% dikali 50 juta. 64 juta untuk produk B, yaitu 8% dikali 800 juta. Dan 150 juta untuk produk C. Untuk kos variabel juga akan berkurang sebesar 203.400.000, di mana 25 juta untuk produk A, 10% dikali 250 juta. 38 juta 400 untuk produk B, di mana 8% dikali 480 juta, dan 140 juta untuk produk C. Daftar analisis cost difference yang dapat dibuat adalah penjualan total variable margin kontribusi yang dipertahankan adalah 580. Margin kontribusi dihentikan yaitu 590.400. Margin kontribusi di cost difference adalah 60.600. Sehingga di mana cost tetap langsungnya itu sebesar 142 juta yang dipertahankan, sebesar 97 juta yang dihentikan, dan cost difference-nya itu kurang dari 45 juta. Sehingga di mana laba operasinya itu 430 juta dipertahankan dan
Di laba operasi yang dihentikan adalah 422.400.000. Cost difference yaitu 15.600.000. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh manajer pemasaran, maka dapat disimpulkan bahwa lebih menguntungkan untuk tetap memproduksi produk C dibanding jika memproduksi produk C dihentikan. Selanjutnya, contoh keputusan pesanan khusus. Setiap beberapa tahun menjual dan memproduksi pada kapasitas 50.000 unit, PT Melati berencana untuk memproduksi dan menjual 38.000 unit pada tahun ini. Seorang pelanggan potensial menawarkan untuk membeli 7.000 unit dengan harga 18.000 per unit, di mana harga normal adalah 30.000 per unit. PT Melati juga harus membayar kos komisi sebesar 6.000 per unit, 600 per unit. Jika pesanan khusus ini diterima, apakah penawaran khusus ini akan diterima? Jika kos per unit sebesar 21.250 dengan rincian, kos bahan baku langsung sebesar 9.000, upah tenaga langsung sebesar 6.500, overhead variabel sebesar 2.000, overhead tetap sebesar 3.750. Pada umumnya, jika dihadapkan pada masih tersedianya kapasitas produksi, maka pesanan khusus cenderung diterima. Apabila pada kasus ini kos overhead tetap tidak diperhitungkan karena merupakan kos tenggelam, sehingga kos relevan per unit adalah sebesar 17.500. Penjualan sebesar 126 juta, di mana 700 dikali 18.000. Total kos variabel sebesar 122.500, di mana 7.000 dikali 17.500. Sehingga margin kontribusi sebesar 3.500, di mana 126 juta dikurang 122.500. Kos komisi sebesar 2.100. Analisis kos relevan dari diterima atau ditolaknya penawaran khusus ini dapat dilihat penjualan diterimanya itu adalah 126 juta. Ditolaknya itu enggak ada dan cost difference-nya itu sebesar 126 juta. Kos variabel sebesar 122.500. Margin kontribusi sebesar 3.500. Kos tetap langsung sebesar 2.100.000, di mana laba operasi sebesar 1.400.000. Hasil dari analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pesanan khusus diterima karena dapat meningkatkan laba sebesar 1.400.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, contoh keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. PT Segarnya Apel menghasilkan berbagai kualitas apel pada saat dipanen. Kos untuk merawat dan memanen apel sebesar 30.000 per ton per tahun. Pada saat panen, apel langsung dikategorikan berdasarkan ukuran dan kematangannya menjadi kualitas A premium, B dan C dari setiap 2 ton dihasilkan 800 kg. Kualitas A yang dijual ke supermarket besar dengan harga 35.000 per kilo. 600 kg kualitas B dihasilkan 120 kantong yang dijual dengan harga 13.000 per kantong. Satu kantong sama dengan 5 ons dan kos kantong sama dengan 500 per unit. Dan 600 kg kualitas C yang diproses menjadi jus apel dihasilkan 500 kotak yang dijual dengan harga Rp15.000 per kotak. Satu kotaknya 16 ons. Kos proses lanjutan untuk produk C yaitu Rp5.000 per kilo. Baru-baru ini, jaringan supermarket meminta perusahaan untuk menyediakan selai apel yang dikemas dalam botol 6 ons. Harga yang ditawarkan adalah Rp19.000 per botol. Untuk keperluan ini, penelitian yang dilakukan perusahaan, maka apel kualitas B yang tepat untuk dijadikan selai apel. Kos yang untuk memperoleh apel menjadi selai sebesar Rp8.000 per kilo dan dihasilkan 400 botol. Apakah penawaran dari jaringan supermarket tersebut diterima? Jika apel
tas B dijual saat titik pisah, perusahaan memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp12.500 per kantong, yaitu Rp13.000 dikurang Rp500, sehingga total pendapatan yang diperoleh sebesar Rp1.500.000, yaitu Rp12.500 dikali 120. Sedangkan jika proses menjadi selai, maka total pendapatan sebesar Rp7.600.000, yaitu Rp19.000 dikali 400 botol. Kos inkremental untuk proses menjadi selai sebesar Rp4.800.000, yaitu Rp8.000 dikali 600, sehingga margin laba jika diproses menjadi selai sebesar Rp2.800.000, yaitu Rp7.600.000 dikurang dengan Rp4.800.000. Analisis lebih ringkas dari keputusan yang akan diambilkan sebagai berikut, yaitu penjualannya di proses lanjutannya yaitu Rp7.600.000 dikurangin cost incrementalnya Rp4.800.000, jadi margin labanya Rp2.800.000. Terus yang dijualnya itu penjualannya Rp1.500.000, cost incrementalnya nggak ada, jadi margin labanya itu Rp1.500.000. Lalu yang di cost diferensial, penjualannya itu Rp6.100.000 dikurangin dengan di cost incremental Rp4.800.000, maka margin labanya Rp1.300.000. Dapat disimpulkan bahwa apel kualitas B akan diproses lebih lanjut menjadi selai karena menghasilkan margin laba yang lebih besar bagi perusahaan. Selanjutnya, contoh keputusan bauran produk atau produk mix. PT Kuansa memproduksi dua jenis produk, X dan Y, dengan margin kontribusi per unit masing-masing sebesar Rp250.000 dan Rp100.000. Setiap produk dibuat oleh mesin khusus. Perusahaan mempunyai 8 mesin yang secara bersama mempunyai kapasitas 40.000 jam mesin per tahun. Produk X membutuhkan 2 jam mesin, sedangkan produk Y membutuhkan 0,5 jam mesin. Dengan asumsi tidak ada kendala lainnya, berapakah buaran optimal kedua produk tersebut? Produk X dapat diproduksi sebanyak 20.000 unit, yaitu 40.000 jam dibagi 2 jam tiap tahun, dengan harga Rp250.000 per unit. Maka total margin kontribusi sebesar 5 miliar rupiah, yaitu 20.000 dikali 250.000. Produk Y dapat diproduksi sebanyak 80.000 unit, yaitu 40.000 jam dibagi 0,5 jam per tahun. Dengan harga 100.000 per unit, maka total margin kontribusi sebesar 8 miliar, yaitu 80.000 dikali Rp100.000. Dari perhitungan tampak bahwa produk Y menghasilkan margin kontribusi lebih tinggi dibandingkan produk X. Meskipun margin kontribusi per unit produk X adalah 2,5, yaitu Rp250.000 dibagi Rp100.000, kali lebih besar dari margin kontribusi per unit produk Y. Namun, margin kontribusi per unit bukan merupakan masalah penting produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggi per jam mesin yang harus dipilih. Karena kelangkaan dari sumber dayanya, produk X menghasilkan Rp125.000 per jam mesin, yaitu Rp250.000 dibagi 2 jam. Produk Y menghasilkan Rp200.000 per jam mesin, yaitu Rp100.000 dibagi 0,5 jam. Jadi, bauran optimalnya adalah 80.000 unit produk Y dan tidak ada untuk produk X. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.